Ini menandakan Depi Echinos Nepenthes adalah seorang breeder yang baik ya, yang bagus. Di atas surat ini tertera asal usul Nepenthes, sangat cantik saya rasanya. Lihat bercaknya ini, kalau Anda lihat dengan jelas, ini adalah 3 warna bercaknya itu ya, hijau, merah, Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani. Kali ini saya akan unboxing ya. Ini adalah Nepenthes pesanan saya. Ini adalah Nepenthes yang cukup langka, Nepenthes Nortiana dan Nepenthes hybrid. Langsung saja kita buka. Lihat kawan, dusnya masih utuh, tidak ada penyok sedikit pun ya kemasannya ini. Karena di sini ditulis, ditempel stiker, hati-hati ya barang pecah belah ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Dan ini ada nomor bank Depi-nya ya. Dan juga kemasannya ini di bagian luarnya terdapat surat karantina dari BKSDA setempat ya. Ini terlihat sekali Bank Depi ini sangat memperhatikan kepuasan konsumen ya, sampai dibuatkan surat karantina ya, karena memang seharusnya tanaman itu memakai surat karantina dari kantor BKSDA setempat ya. Kita buka ya sedikit-sedikit. Oh iya, seharusnya ini dulu ya yang dibuka, surat karantinanya. Jangan sampai sobek ya, buat saya pajang. Kita buka secara hati-hati. Sertifikat atau surat karantina ini dari BKSDA Pontianak ya. Ini menandakan Depi Echinos Nepenthes adalah seorang breeder yang baik ya, yang bagus, yang legal tentunya, hasil budidaya sendiri, bukan hasil cabut dari alam ya, cabut jual ya, bukan seperti itu. Dan ini kawan, seperti ini bentuknya surat karantina dari BKSDA setempat ya. Di atas surat ini tertera asal usul Nepenthes, bagaimana keadaannya, kondisinya, ada hama atau tidak ya, sehat atau tidak, dan juga tujuannya kemana, untuk apa ya, semua jelas di sini ya. Kita buka, kemasannya ini cukup bagus ya, cukup rapi. Oh iya kawan, untuk kawan yang ingin membeli Nepenthes, saya rekomendasikan membeli di sini saja ya, di Depi Echinos Nepenthes, yaitu nama akun Facebooknya. Silahkan cari di Facebook Depi Echinos Nepenthes ya. Dan kita buka, ini adalah Nepenthes yang pertama. Apa ini? Ini adalah Nortiana ya. Dan yang kedua ini sepertinya lebih besar, dan wow, kita lihat ID-nya apa, coba baca ya. Ternyata di sini tertulis Hirsuta cross Boschiana cross Fusca ya. Ini suatu hibrid ya. Jadi yang ditulis pertama ini adalah indukan betinanya Hirsuta, dan yang ditulis kemudian itu adalah induk jantannya ya. Dan induk jantannya itu juga hibrid lagi dari Boschiana dan Fusca ya. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa ini Nepenthes, bentuk kantongnya ini ya. Hibrid dari Nepenthes yang bagus ya, saya rasa. Kita buka saja ya. Kita buka ya, seperti apa bentuk kantongnya ini, atau corak dari kantongnya, garis tone-nya, dan semuanya seperti apa. Saya sangat penasaran ya. Anda juga sangat penasaran? Terus simak videonya sampai habis ya. Jangan dipotong-potong ya. Ya, inilah dia Hirsuta cross Boschiana cross Fusca ya.
Lihat kantongnya bukan cukup ya, sangat cantik saya rasa ya. Lihat bercaknya ini, kalau Anda lihat dengan jelas, ini adalah 3 warna bercaknya itu ya, hijau, merah, ada hitam ya, sedikit hitam atau ungu itu ya, 3 saja ya intinya. Dan media tanamnya juga lumayan cukup banyak ya, cukup banyak saya rasa kalau segini ya untuk tanaman yang dijual Garut ya. Ini juga ada anakannya di sini. Lumayan untuk saya split nantinya ya. Dan yang ini Nortiana ya, yang pertama tadi saya ambil Nortiana. Kita buka Nortiana ini, dia memang seedling yang masih kecil yang saya pesan ya. Kita buka. Sengaja saya memilih seedling Nortiana yang masih kecil ya, karena saya ingin tahu ya, ingin merasakan bagaimana perjuangan memelihara seorang Nepenthes Nortiana. Karena Nepenthes Nortiana ini dikenal oleh para penghobi dengan pertumbuhannya yang sangat-sangat lambat ya kawan. Maka dari itu saya memilih yang kecil saja ya. Dan ini sudah kelihatan karakter khas Nortiananya ya, pada peristom yang hampir vertikalnya itu. Kita buka, masih segar sekali. Ini media tanamnya juga sama, ini ada lumut hutan campur sphagnum moss ya. Dan di sini juga saya memakai pot seperti ini ya, pot yang sama. Untuk media tanamnya di sini saya akan memakai akar kadaka. Ini adalah akar kadaka. Saya mendapatkannya banyak di kebun yang dekat hutan ya, kadaka yang sudah besar, sudah jatuh. Ini saya gunakan untuk Nepenthes. Karena ini dari sananya dikirim dengan media tanamnya, jadi saya tidak terlalu sulit untuk repottingnya ya, cuma harus menambahkan sedikit saja ya. Ini adalah akar kadaka, kita gunakan sebagai media tanamnya. Ya kawan, kita jejali terus potnya dengan media tanam akar kadaka ya. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk memakai media tanam seperti yang saya pakai ini ya, tapi karena kebetulan saya sedang adanya ini ya, saya pakai yang ini saja ya. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah sekam bakar campur kokopit ya, itu adalah media tanam paling mudah untuk Nepenthes ya, dan bagus juga ya itu. Meskipun media tanam yang murah dan mudah didapat, tapi itu bagus untuk nepe ya. Itu sudah dibuktikan dengan beberapa penghobi yang berhasil dengan media tanam sekam bakar dan kokopit ya. Lihat kawan, bentuk kantong dari Nepenthes hirsuta prosbosciana prospuska ini ya. Dan indukan hirsutanya ini kebetulan adalah Hirsuta sajinan red ya, dan Bosciana pusca tricolor ya. Kita lihat yang ini kantongnya sudah agak membesar ya, sudah ya lumayan dari kantong yang tadi saya perlihatkan. Selain memakai media tanam akar kadaka, di sini saya juga memakai topping berupa lumut-lumut hutan ya. Lumut-lumut hutan yang banyak saya dapatkan tumbuh di atas permukaan batu atau di pepagan pohon-pohon besar di hutan ya. Saya bertempat tinggal di Tasikmalaya ya, dengan ketinggian kurang lebih 350 di atas permukaan laut ya.
dan ini termasuk ke dalam zona intermediate ya. Jadi bisa memelihara Nepenthes dataran tinggi, juga bisa memelihara Nepenthes dataran rendah ya. Hanya saja ada beberapa perlakuan ya kita harus atau ingin memelihara Nepenthes yang dataran tinggi ya. Yang seperti ini sebenarnya ini adalah dataran tinggi ya, Hirsuta boschiana fusca ini ya. Tapi karena dihibrid dan ada yang intermedia juga ya seperti Hirsuta, maka saya rasa ini dapat bertahan di dalam kondisi tempat tinggal saya ya, karena di nursery-nya juga, di breedernya juga dia kalau tidak salah tempat tinggalnya itu rendah sekali ya, beberapa di bawah 100 di atas permukaan laut ya elevasinya itu. Terus tambahkan saja sampai penuh media tanamnya, sampai penuh satu pot gitu ya. Kemudian untuk Nepenthes northiana ini saya akan memakai media tanam yang sedikit berbeda ya, karena kalau kita perhatikan di habitat aslinya Nepenthes northiana ini dia hidup di tebing-tebing berbatu ya. Jadi tebing didominasi oleh batu ya, jadi saya akan menambahkan sedikit bebatuan untuk media tanamnya. Ya, untuk Nepenthes northiana saya akan memakai campuran pasir malang atau black lava rock dengan akar kadaka ini ya, dan juga dengan media bawaannya yang berupa sphagnum moss dan lumut hutan. Kita pakai secukupnya. Kita isi ya, kita tambahkan akar kadakanya ini secukupnya ke dalam pot yang sudah disiapkan yang masih, dan kemudian dicampur dengan pasir malang ukuran sedang ya, dengan atau black lava rock, pasir malang atau black lava. Kita campur, kita aduk, kita lihat saja proses percampuran media tanamnya ya, karena akar kadakanya ini sangat menggumpal ya, harus saya suwir-suwir ya harus saya pecah belah ya si akar kadakanya ini agar tidak menggumpal, agar bisa dicampur dengan pasir malang ini ya. Pasir malang itu dia membuat media poros ya, tetapi dia juga bisa menyimpan air ya. Dan saya juga menambahkan batu andesit ya, atau batu kali ya. Saya terus menambahkan suiran akar kadakanya ya, beberapa sampai memenuhi pot ya, karena ini seedlingnya saya rasa kebesaran potnya ya, saya rasa, tapi tidak apalah, cukup seperti ini saya rasa. Dan setelah ini saya akan menambahkan beberapa topping ya. Oh, ternyata masih belum cukup ya, akar kadakanya harus ditambah lagi. Inilah northiana si Nepenthes yang cukup langka ya. Kawan Nepenthes northiana ini adalah endemik dari Sarawak ya, dari daerah Bau di sana ya. Nama daerahnya Bau ya, Sarawak, Malaysia ya, endemik di sana ya. Nepenthes northiana ini dia tumbuhnya itu di tebing-tebing batu kapur ya. Jadi karena itulah saya memakai sedikit bebatuan di sini ya, meskipun bukan batu kapur ya, karena sedang tidak ada ya, sudah tidak punya saya batu kapur. Ini saya memakai batu andesit saja ya, atau batu kali yang sudah berlumut juga ya. Bisa dibayangkan kawan, Nepenthes yang tumbuh di tebing itu ya, karena tebing itu kan dominannya bebatuan ya. Jadi kalau siang itu panas dan malamnya itu cukup dingin ya, sejuk ya. Dan apalagi
Ini dataran rendah ya, di habitat aslinya itu dataran rendah sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ya. Itu adalah Nepenthes northiana ya. Ya, di sini saya juga menambahkan beberapa lumut hutan ya yang sudah tidak hijau lagi ya. Sana karena batunya sudah ada yang sudah berlumut, saya tambah lagi dengan beberapa lumut darat ya. Lumut darat banyak terdapat di sekitar rumah, nempel di tembok, di bebatuan ya, bahkan di tanah juga ya, di yang lembab dan teduh. Kita lihat seperti inilah dia penampakan Nepenthes northiana, dan ini adalah toppingnya ya, bukan sekedar sebagai estetika saja ya, tapi memang ini cukup efektif ya dalam menjaga kelembaban media ya, si topping lumut dan batu-batuan yang berlumut itu ya. Kawan bisa mencobanya di rumah. Kalau di saya ini mudah, kalau mendapatkan lumut darat seperti ini bisa saya dapatkan di tembok, di lumut. Ya kawan, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda ya. Saya sarankan belilah Nepenthes hasil yang budidaya ya, jangan yang hasil cabut dari alam, cabut jual, tidak dirawat, tidak di apa-apa, langsung dicabut saja sama hunternya langsung dijual. Itu sangat kurang ajar ya, saya rasa. Ya langsung saja kita simpan di tempat biasa Nepenthes ya, tapi yang teduh ya, karena memang kebanyakan Nepenthes itu senang tempat yang teduh ya, tidak pulsan atau tidak ada direksan ya. Saya di sini memakai paranet ya, di atasnya paranet 75%, dan juga dia mendapatkan sinar matahari setengah hari ya. Ya kawan, cukup sekian saja video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.